Presiden Yoon Suk Yeol, seorang mantan jaksa agung dan politikus konservatif, memulai karirnya sebagai jaksa kasus korupsi. Ia menjadi presiden ke-20 Korea Selatan pada 2022. Sebelumnya, Presiden Park Geun-hye juga dimakzulkan pada 2017 karena skandal korupsi yang melibatkan pemanfaatan kedekatan pribadi untuk keuntungan ekonomi. Berikut adalah 5 alasan mengapa Presiden Korea Selatan dimakzulkan, berdasarkan kasus terbaru dan sejarah sebelumnya. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel IMVLI. Pelanggaran kekuasaan yang terjadi saat Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan deklarasi darurat militer secara sepihak benar-benar mengguncang negeri ini. Tanpa adanya ancaman yang jelas, langkah ini justru memicu kericuhan besar di parlemen. Anggota legislatif yang seharusnya menjadi mitra dalam pengambilan keputusan, kini merasa terpinggirkan. Protes publik pun meletus, menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap tindakan yang dianggap melampaui kewenangan presiden. Ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang kepercayaan rakyat terhadap institusi. Ketegangan antara eksekutif dan legislatif semakin memanas, dan kita semua bertanya-tanya, kemana arah negara ini? Apakah kita siap menghadapi konsekuensi dari langkah yang berani namun berisiko ini? Alasan kedua, korupsi dan nepotisme telah menjadi isu yang merusak banyak negara, dan kasus pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada 2017 adalah contoh nyata dari dampak buruknya. Park didakwa karena skandal penyalahgunaan kekuasaan, berkolusi dengan sahabat dekatnya, Choi Soon-sil. Dalam kasus ini, terungkap adanya suap besar-besaran dari konglomerat seperti Samsung, yang berusaha mendapatkan keuntungan melalui hubungan dekat dengan kekuasaan. Rakyat Korea Selatan marah, dan demonstrasi besar-besaran terjadi, menuntut keadilan. Pemakzulan Park bukan hanya tentang satu orang, tetapi juga tentang harapan untuk masa depan yang lebih transparan dan akuntabel. Ini adalah pengingat bahwa kekuasaan harus diawasi, dan rakyat tidak boleh diam ketika integritas pemerintahan terancam. Ketiga, krisis kepercayaan publik di Korea Selatan semakin mengkhawatirkan. Yoon Suk Yeol, yang baru menjabat, kini terjebak dalam badai ketidakpuasan. Banyak yang merasa dia gagal menjaga stabilitas politik dan ekonomi, mirip dengan pendahulunya yang dimakzulkan. Pengumuman darurat militer yang dia buat justru memperburuk situasi, merusak hubungan internasional dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat. Latihan militer bersama yang ditunda menambah ketegangan, dan rakyat pun semakin skeptis. Kepercayaan publik bukan hanya soal kebijakan, tapi juga soal bagaimana pemimpin bisa merangkul rakyatnya di saat sulit. Jika Yoon tidak segera menemukan solusi, masa depan politiknya bisa terancam. 4. Protes massal di Korea Selatan bukan sekadar aksi, tetapi sebuah pernyataan tegas dari masyarakat. Ketika serikat pekerja dan warga berkumpul, mereka menunjukkan bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan. Setiap demonstrasi adalah cermin dari kecintaan kita terhadap demokrasi dan keadilan hukum. Kita melihat bagaimana ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah bisa memicu gelombang perubahan. Masyarakat bersatu, mengangkat suara untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas. Ini bukan hanya tentang pemakzulan, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih baik. Ketika kita berdiri bersama, kita mengingatkan semua pihak bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dan itulah kekuatan protes massal. Dan yang terakhir, ketika kita berbicara tentang kesalahan strategis dalam politik, satu langkah yang seringkali menjadi bumerang adalah deklarasi darurat militer. Langkah ini bukan hanya mengancam kestabilan dalam negeri, tetapi juga menciptakan citra negatif di mata dunia. Bayangkan, seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan, tiba-tiba mengambil keputusan yang justru menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian. Keputusan ini bisa memicu protes, memperburuk hubungan diplomatik, dan bahkan mengundang sanksi internasional. Dalam era globalisasi, citra pemimpin sangat penting. Ketika mereka memilih jalan yang salah, bukan hanya rakyat yang menderita, tetapi juga reputasi negara di panggung dunia. Kesalahan ini bisa menjadi pelajaran berharga. Keputusan yang diambil dalam keadaan tertekan seringkali berujung pada konsekuensi yang lebih besar. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.